Utara melalui sambungan telepon. Selamat siang, Risti. Selamat siang, Gilang. Risti, apa penanganan yang sedang dilakukan oleh petugas saat ini, Risti? Baik, Gilang, bisa saya informasikan di sini kondisinya memang cukup tidak kondusif begitu, karena selain ada upaya penanganan dari pihak-pihak terkait, baik TNI Polri juga dibantu dari pihak Pemda setempat, yang juga mengkhawatirkan di sini adalah dugaan adanya ledakan berikutnya. Mengapa? Karena diduga ada ceceran aftur yang mungkin saja sewaktu-waktu bisa meledak dari hasil reruntuhan jatuhnya pesawat jenis Hercules ini. Nah, di sini yang lagi dicoba ditangani adalah warga yang berusaha mendekat ke titik lokasi jatuhnya pesawat Hercules ini, sehingga semua bisa ditangani dengan baik. Karena memang bisa disampaikan posisi jatuhnya Hercules ini persis di pinggir jalan raya, Jalan Jamin Ginting, dari arah Kota Medan menuju ke arah Kabupaten Karo atau keluar kota dari Medan. Dan ini posisinya kurang lebih sepanjang 3 km ini dipenuhi oleh warga, sehingga memang yang satu persatu yang akan ditangani oleh pihak terkait adalah menangani warga untuk menjauh dari titik jatuhnya TKP. Kemudian pihak lain juga berusaha untuk memadamkan. Kurang lebih di sini saya lihat ada 3 pemadam kebakaran yang dikerahkan, yang sudah mendekat ke titik untuk menyiramkan air ke sekitar jatuhnya pesawat Hercules agar tidak terjadi hal-hal terburuk dari yang dikhawatirkan, yakni ada ledakan karena adanya ceceran aftur. Dan berikutnya juga di sini yang kami dapatkan informasi bahwa setidaknya diinformasikan ada 4 personil yang masih tertimbun di dalam reruntuhan, dan ini masih dicoba dicari oleh pihak-pihak terkait, baik dari TNI Polri juga dari Pemda setempat mengerahkan ada 4 ambulan. Dan tadi kami pantau juga setidaknya sudah ada lebih dari 5 ambulan yang meninggalkan lokasi menuju ke rumah sakit terdekat. Kurang lebih ada 2 rumah sakit yang terdekat dari titik lokasi. Mana yang menjadi rujukan ini yang masih menjadi pertimbangan dari pihak-pihak terkait. Ada Rumah Sakit Bayangkara yang berada di Padang Bulan, kurang lebih jaraknya 3 km lebih dari titik TKP milik Brimob. Kemudian juga ada Rumah Sakit Adam Malik, jaraknya pun kurang lebih sama, sekitar 3 km. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga, memang beberapa ambulan ini mengarah lebih ke arah Rumah Sakit Adam Malik begitu. Gilang. Ya, Risti, tadi jika Anda mengatakan sudah ada 5 ambulan yang meninggalkan lokasi jatuhnya pesawat, apakah ini artinya ada korban dari jatuhnya pesawat ini, korban luka maupun korban tewas? Apakah Anda sudah mendapatkan informasinya? Gilang, berdasarkan informasi yang kami himpun dari baik warga juga petugas yang berjaga dari kepolisian, baik Polsek setempat juga dibantu dari Polda Sumatera Utara, informasi yang kami dapatkan setidaknya ada 2 korban dengan kondisi yang cukup parah. Nah, ini yang masih kita terus konfirmasi, mendapat keterangan resmi bagaimana kondisi terakhir dari 2 korban tersebut. Kalau untuk pilot itu sendiri yang membawa pesawat, infonya masih tertimbun. Namun kami masih terus mencari informasi resmi bagaimana informasi sebenarnya ada berapa korban tewas ataupun juga korban yang mengalami luka-luka, karena memang saya gambarkan di sini informasi yang berkembang cukup banyak, baik dari warga yang melihat, dari pihak TNI Polri yang juga terjun langsung membantu penanganan, atau juga pihak-pihak lain yang membantu mengawasi jalannya evakuasi dari jatuhnya pesawat Hercules ini. Baik, Risti, apakah sudah diketahui ada korban yang jatuh dari pihak sipil atau tidak? Informasi yang kami dapatkan ini kebanyakan memang warga sipil. Mengapa? Karena pesawat ini informasinya membawa bahan logistik dari Suwondo menuju ke Pulau Natuna, namun ini juga masih kita tunggu konfirmasi resminya. Kami tadi sudah mencoba mengkonfirmasi ke pihak Pemda setempat, informasi apa yang didapatkan dari Pemda, dari pihak TNI ataupun dari kepolisian yang menangani langsung. Pemda sendiri pun juga masih mengumpul informasi, karena
informasi yang beredar di TKP ini cukup liar dan cukup banyak begitu, sehingga Pemda sendiri saat ini fokusnya adalah menangani dan memberi bantuan ambulan, pertolongan kesehatan begitu. Ya, jadi belum diketahui apakah ada korban jatuh dari pihak sipil atau tidak, termasuk mungkin warga atau orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian sesaat sebelum pesawat tersebut jatuh. Baik, kalau berdasarkan pandangan mata begitu dan juga informasi yang kami himpun, untuk warga sipil yang sedang berada di sekitar, kecil kemungkinan mengapa memang jatuhnya pesawat Hercules ini kurang lebih sebagian badan Hercules jatuh seperti kayak di lahan kosong, kemudian setengahnya lagi ini menimpa bangunan ruko. Nah, ini juga yang sedang menjadi penanganan juga. Warga diupayakan untuk menghindar, mengapa? Karena separuh dari bangunan ruko tersebut juga kondisinya mengkhawatirkan, dikhawatirkan akan ada runtuhan berikutnya begitu. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi atau ada informasi awal bahwa ada warga sipil yang menjadi korban pada saat jatuhnya pesawat Hercules ini. Namun kalau di dalam atau personil dari pesawat Hercules ini kemungkinan memang ada korban. Baik, Rizky, tadi Anda katakan selain jatuh di lahan kosong juga menimpa bangunan ruko yang ada di sana. Ada berapa ruko yang tertimpa pesawat ini? Iya, betul, begitu Gilang. Ya, ada berapa ruko, Rizky, yang tertimpa pesawat? Kurang lebih di sini ada 6 pintu ruko. Namun yang menjadi sasaran atau tumpuan jatuhnya pesawat Hercules ini adalah persis di paling pinggir ruko tersebut, sehingga ini yang dikhawatirkan karena banyak warga yang mencoba memantau kondisi di TKP, mencoba berlindung di bawah TKP yang paling ruko yang berada di paling pinggir ini, sehingga ini yang dikhawatirkan, posisinya berada di paling pinggir. Ruko ini posisinya juga sudah sebagiannya ambruk begitu, lantai 2-nya, dan lantai bawahnya ini pintunya terbakar. Baik, Rizky, itu ruko kosong atau memang ruko yang sehari-harinya ada aktivitas di dalamnya? Sampai saat ini ruko kosong. Jadi lebih dari 6 pintu, setidaknya hanya ada 2 yang beroperasi atau beraktivitas, sisanya ini kosong. Baik, jadi tidak kemungkinan tidak ada penghuni atau orang di dalamnya ya? Kami tidak bisa memastikan, namun kalau melihat dari pandangan mata dan juga informasi yang kami himpun kurang lebih demikian. Dan juga ruko yang ada di bagian lain adalah di sisi kanan jatuhnya. Kalau tadi yang saya sampaikan ini adanya di belakang badan pesawat yang jatuh. Nah, ini ada ruko lagi yang di sebelah kanan atau sayap kanan dari jatuhnya pesawat. Itu kebetulan ruko masih dalam proses pembangunan, sehingga memang kalau dikatakan warga sipil yang beraktivitas di sekitar ruko, kemungkinannya kecil. Ya. Baik. Risti, tadi Anda katakan ada 5 ambulans yang sudah mengarah ke rumah sakit membawa sejumlah personel TNI yang ada di dalam pesawat, kemudian masih ada lagi 4 personel yang masih terjebak di dalam badan pesawat. Sebenarnya bagaimana gambarannya, kira-kira badan pesawat yang masih tersisa dari puing-puing ini yang sudah berhasil dipadamkan apinya? Ya, betul Wahyu. Memang posisinya saat ini memang sebagian pesawat itu hancur, sebagian lagi dalam posisi utuh dan rusak di bagian depan, begitu di bawahnya itu ada timbunan. Nah, itu yang dikhawatirkan menjadi lokasi adanya korban-korban yang masih tertimbun, Wahyu. Jadi memang tidak seluruh badan pesawat ini hancur begitu ya? Tidak, sebagian lagi masih bisa dikatakan utuh, namun sebagian lagi dari bagian yang utuh itu ada yang rusak, ada yang copot, jatuh begitu. Untuk kokpitnya sendiri apakah masih terlihat? Bagaimana? Untuk kokpit pesawat sendiri apakah masih terlihat di depan, bagian depan? Kebetulan di sini saya tidak mendapat gambaran jelas untuk bagian kokpit karena selain dihalangi oleh pihak TNI Polri juga ada timbunan-timbunan bangunan lain yang membuat kami kurang jelas untuk melihat ke arah kokpit.
Oke. 5 kru atau personel yang sudah dibawa oleh ambulans dan 4 dikabarkan masih terjebak di dalam badan pesawat. Artinya total ada 9. Namun ada konfirmasi dari pihak TNI Angkatan Udara total sebenarnya ada 12 kru. Di mana sisanya ini, 3 personel sisanya ini kabarnya hingga saat ini? Untuk sisa personil lain, saya masih mencoba mencari informasi terkait. Begitu, karena memang di sini kondisinya tidak hanya di bagian jalan depan begitu untuk lalu lintas kendaraan ambulan, namun ada jalan kecil yang ada di sebelah jatuhnya pesawat Hercules, sehingga bisa saja ambulans tersebut keluar masuk melalui jalur-jalur yang bukan menjadi jalur utama lalu lintas ambulans yang kami pantau tadi. Kami bisa memastikan apakah memang sisanya melalui jalur-jalur tersebut, namun yang kami pantau setidaknya ada 5 yang sudah membawa. Baik, Risti, tadi sebelumnya juga sempat Anda katakan bahwa ada ceceran aftur yang terlihat di sekitar lokasi kejadian. Ini di sebelah mana pesawat? Apakah juga warga memang dihalang atau dihindarkan untuk menuju ke sana? Iya, posisi yang diduga masih ada ceceran aftur memang kurang lebih di sekitar jatuhnya pesawat yang setengah badan ini masih utuh, dan sampai saat ini kami pantau juga kurang lebih di belakang bagian pesawat yang masih utuh tersebut masih mengeluarkan asap, dan terakhir tadi masih ada 1 selang yang dikerahkan untuk memadamkan api-api kecil yang berada di belakang badan pesawat yang kondisinya masih cenderung utuh. Baik, Risti, terima kasih untuk informasinya. Kami akan terus menantikan informasi terbaru dari Anda selanjutnya, dan kami juga nanti akan kembali bergabung dengan Anda. Untuk sementara kita akan jeda dulu.